فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العظيم
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang kita baca ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, ya, terkait dengan permasalahan waris, ya. Atau tirkah. Tirkah itu harta peninggalan dari seorang yang meninggal, ya, untuk ahlinya, untuk ahli waris. Maka di dalam agama kita, di dalam syariah kita, pembagian waris itu sudah begitu jelas, ya, sudah begitu gamblang. Di mana pada ayat 11, pada waktu 2 minggu yang lalu ada beberapa ketentuan, ya, bahwa seorang anak laki-laki itu 2 orang anak perempuan sebanding dengan 2 anak perempuan. Apabila kita meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, anaknya laki-laki dan perempuan, maka istri itu kebagian, ini kemarin disebutkan sumun, ya, 1/8. Nah, kalau tidak ada ahli waris yang lain, udah itu aja, sumun diambil 1/8, sisanya asobah, ya, sisanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Andaikan jumlah harta warisnya 100 juta, maka tidak boleh dibagi 50-50 gitu, ya. Karena bagian anak laki-laki itu dua anak perempuan. 2 anak perempuan. Maka seolah-olah harta warisnya itu dibagi 3 dulu. Nanti diambil 2 bagian untuk anak laki-laki. Jadi kalau 100 juta dibagi 3 itu sekitar 32, ya, 33. Nah, nanti anak perempuan dapat 33, anak laki-laki itu dapat 2 bagian, jadi 66. Nah, ini salah satu contoh dalam pembagian waris yang pada pertemuan yang kemarin. Bagaimana kalau di situ masih ada orang tua, ya, yang meninggalnya itu masih ada orang tua, maka orang tua, karena kalau tidak ada anak kemarin, orang tua kebagian 1/3, ya, kalau tidak ada anak. Kalau ada anak jadi 1/6. Nah, itu jadi nanti anak itu kebagiannya sisa, ya, setelah diambil oleh dawil furud, istilah itu, oleh orang-orang yang sudah mendapatkan bagian tertentu, ya. Bagian tertentu itu ada yang bagian setengah, ada yang bagian 1/3, ada yang bagian 1/6, ada yang bagian 1/8. Nanti tergantung ahli warisnya, keberadaan ahli waris. Nah, pada ayat 12, hadirin rahimakumullah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum, dan bagi kalian dan bagimu, nisfu, separuh atau setengah, ma taroka, harta taroka yang meninggal, ya, setengah dari harta yang meninggal, azwajukum, istri-istri kalian, illam yakul lahunna walad, jika tidak ada bagi mereka itu anak, ya. Bagi seorang suami, apabila istrinya meninggal dan tidak punya anak, ya, maka suami kebagian nisfu, ya, kebagian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian fa in kana lahunna walad falakum rubu' mimma tarokna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Fa in kana, maka jika keadaan istri yang meninggal itu waladun, memiliki anak, ya,
falakum rubu'un, maka bagi suami itu kebagiannya rubu', ar-rubu', yaitu seperempat. Mimma tarokna mim ba'di wasiyah, dari harta peninggalan tirkah ya. Mim ba'di wasiyatin, setelah diambil ataupun dipenuhi wasiat. Yusina biha, apabila istri itu berwasiat. Audain, atau sudah diambil utang terlebih dahulu. Jadi nanti sebelum pembagian itu permasalahannya dikelirkan dulu gitu ya, apakah dia punya wasiat atau tidak, apakah punya utang atau tidak gitu ya. Nah, nanti kalau memang punya wasiat, berikanlah wasiat itu. Kemudian dihitung dulu wasiatnya apakah lebih dari sepertiga atau tidak ya. Karena paling maksimal wasiat itu sepertiga. Kemudian hutang ya, hutang yang di luar, kalau tidak ada yang menanggung ya, maka diambil dari harta warisan. Nah, lunasi dulu hutangnya dari harta peninggalannya. Kalau masih ada sisa, bagikan. Kalau masih kurang harta yang tertinggal, maka suaminya itu harus membayarnya ya. Jadi kebagian warisnya berbentuk hutang ya, bisa seperti itu kalau memang hutangnya lebih besar dari harta yang dia tinggalkan. Nah, jadi bagi seorang suami kemungkinannya ada dua ya, terhadap mendapatkan waris dari istrinya yang meninggal duluan. Bisa mendapat setengah jika tidak punya anak ya. Bisa mendapatkan seperempat apabila dia punya anak. Itu pun mesti dikeluarkan dulu wasiat dan dibayarkan utangnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Walahunna rubu'u mimma taraktu illam yakul lakum walad. Sekarang yang meninggalnya itu suaminya. Nah, bagaimana istrinya? Ternyata Allah sudah memberikan ketentuan bagi istri yang ditinggal oleh suaminya, maka berhak mendapatkan tirkah, dapatkan waris ya. Apabila tidak punya anak, itu mendapatkan seperempat. Kemudian Allah juga menjelaskan fa in kana lakum walad falahunna sumun. Bagaimana ketika punya anak ya, maka kebagiannya itu sumun. Nah, sumun itu 1/8 ya dari yang ditinggalkan oleh suaminya setelah wasiatin setelah dibayarkan ataupun dipenuhi wasiat suaminya ya. Kemudian juga apabila sudah dipenuhi ataupun terlebih dahulu dibayar utang-utangnya ya dari harta peninggalan suami itu, kemudian baru dibagikan. Jadi seorang istri ataupun seorang suami walaupun tidak punya anak tidak bisa menguasai seluruhnya gitu ya. Tidak bisa menguasai seluruhnya. Itu hanya kebagian 1/8 kalau punya anak, seperempat kalau tidak punya anak. Nanti yang lainnya kemana? Nah, bisa jatuh ke saudaranya gitu ya, ke saudara suaminya ya, kalau tidak punya. Karena ayahnya sudah tidak ada umpamanya, akhirnya ke saudaranya, kakak atau adik dari suaminya itu. Bagaimana kalau punya anak angkat? Apakah anak angkat berhak mendapatkan waris? Nah, anak angkat tidak berhak untuk mendapatkan waris ya. Walaupun diurus dari kecil, sudah pakai akte gitu ya, sudah diaktekan sebagai anak. Itu dalam Islam anak angkat tidak berhak mendapatkan waris.
Kalaupun mau mendapatkan dari tirkah bukan dalam bentuk waris, itu boleh dalam bentuk wasiat, ya. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, ya. Walaupun bagaimana sayangnya kita pada anak angkat tersebut, sudah tidak ada batas lagi gitu ya, itu sudah seolah-olah anak asli gitu ya. Nah, akhirnya hartanya diberikan kepada dia semua, itu tidak demikian. Wa in kana rajulun yurasu kalalah. Wa in kana rajulun yurasu kalalah. Dan jika ada seorang laki-laki yurasu diwariskan kalalah. Kalalah itu tidak punya ibu, tidak punya ibu ataupun bapak, dan anak ya, tidak punya ayah, tidak punya ibu, berarti sudah meninggal ya, ayah dan ibunya sudah meninggal, dan juga tidak punya anak. Awim ro'atun, atau perempuan, walahu, dan baginya itu akhun, tetapi ada saudara laki-laki ya, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak punya anak, tapi dia itu punya akhun, punya saudara, au ukhtun, atau saudara perempuan, falikulli wahidin, maka setiap dari mereka itu min humas sudus, itu mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min zalik, maka jika keadaan mereka itu lebih banyak min zalika dari itu, fahum syuraka, maka berserikat ya, bersekutu dalam pembagian harta itu, fisulusi, di dalam 1/3. Imba di wasiatin yusi biha audain, ya, setelah ditunaikan wasiatnya dan dibayarkan utangnya. Ghairu mudhar, tidak memberatkan ya, apabila tidak memberatkan. Wasiati minallah, ya, wasiat ataupun ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, halimun, dan Maha penyantun. Tilka hududullah. Demikian itu atau itulah hududullah. Hudud ya, itu ketentuan Allah dalam hal tirkah, dalam hal waris. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang yuti'i, mentaati Allah wa rasulahu, dan rasulnya, yudkhilhu, dan dia akan memasukkannya jannatin, ke surga, tajri, yang mengalir, min tahtihal, di bawahnya itu, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, termasuk di dalam hal pembagian waris berdasarkan syariah, maka dia itu akan Allah masukkan ke surganya, surga yang begitu indah, di mana di dalamnya itu, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai ya, dan kekal di dalamnya itu. Wadzalika fawzul azim, dan demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Nah, sekarang sebaliknya, bagi yang tidak taat, wa may ya'sillah, dan barang siapa yang berbuat maksiat ya, yaitu mendurhakai Allah wa rasulahu, dan juga rasulnya, wa yata'adda, dan dia melanggar hududahu, ketentuan-ketentuannya, yudkhilhu, maka dia akan dimasukkan naron, kepada api ataupun neraka, khalidan, kekal, fiha, di dalam, walahu adzabum muhin, dan baginya adalah adab ya, atau siksa, muhinun, yang menghinakan. Itu Masya Allah ya. Ini terkait berita gembira
dan juga ancaman ya bagi siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dalam hal pembagian waris, maka Allah akan menyediakan baginya dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan dia akan tinggal di dalamnya khalidina fiha ya, dengan kekal di dalamnya. Baliknya apabila memang tidak mentaati Allah, mendurhakai Allah, pembagian warisnya menggunakan hukum positif yang diambil dari barat ataupun menggunakan hukum adat, ini ancaman Allah berat juga. Mana Allah Subhanahu wa taala yudkhilhu naran khalidan fiha, sama juga ya Pak, di dalamnya itu kekal ya, tapi ini di neraka kekalnya. Walahu adzabum muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah itu hadirin rahimakumullah ya, beberapa hal. Memang untuk masalah waris ini perlu pembahasan tersendiri ya. Kalau kita kuliah di Fakultas Agama Islam itu 1 semester ini untuk pembahasan waris itu. Bukunya juga ada yang tebal, ada yang tipis itu ya, tergantung yang materi yang terkandung di dalam. Ini secara garis besar yang Allah gambarkan itu seperti itu. Di kita itu ya banyak orang yang sudah ditinggal oleh salah seorangnya, ada yang ditinggalkan oleh suaminya gitu ya. Kemudian ada juga yang ditinggalkan oleh istrinya. Dan kemudian tidak boleh membiarkan waris itu sampai meninggal kedua-duanya, itu tidak boleh. Ya. Nanti dibagikannya sudah meninggal kedua-duanya. Ya, seperti tidak demikian. Apalagi kalau masih ada harapan untuk melanjutkan lagi ke pernikahan berikutnya umpamanya ya. Nah, di situ sudah, kalau sudah dibagikan kan sudah jelas mana bagian anak, mana bagian hak dirinya gitu ya, mana hak orang lain. Itu jadi Allah sudah memberikan jelasan ya tentang waris dengan begitu jelasnya, begitu rinci. Saya ada teman di Cipadung, ayahnya itu bos kontrakan ya. Padungnya depan UIN itu banyak sekali kontrakan, itu miliknya hampir sepanjang jalan itu milik dia. Istrinya meninggal duluan karena dia masih cukup muda, mau nikah lagi. Sama anak-anaknya dihalang-halangi itu ya. Masalahnya itu takut itu harta warisnya itu nanti diambil sama ibu barunya, takut seperti itu. Akhirnya oleh ayahnya dibuka waris dulu gitu ya, dibuka dulu. Akhirnya kelihatan kan yang milik hak anak berapa, hak suami berapa. Nah, setelah dibuka waris seperti itu, baru anaknya itu mengizinkan. Ya. Karena seorang suami itu lebih baik di apa ya, lebih nyaman di menurut beberapa pengalaman teman, itu lebih nyaman diurus oleh istri ya daripada diurus oleh anak. Jadi yang lagi sendiri cobalah kita ya dorong untuk kira punya istri lagi gitu ya, ataupun suami lagi supaya ada yang ngurus gitu ya. Kalau diurus sama anak katanya kurang nyaman. Kalau cerai tidak ada waris ya. Kalau cerai itu karena masih hidup ya, paling juga ada harta gono gini itu ya. Harta gono gininya dihitung. Setelah harta gono gini itu harta yang dimiliki selama dia dalam pernikahan. Jadi kalau masih hidup hanya cerai itu tidak ada waris ya. Hanya barangkali pembagian harta yang dimiliki selama dia menikah. Ya.
Nah, untuk wasiat pertama memang wasiat dibatasi ya. Paling banyak itu sepertiga ya. Sepertiga dari yang diwasiati gitu ya. Yang diwasiatkan. Umpamanya rumah gitu ya, rumah satu rumah ini diberikan ke anu gitu ya. Jadi yang pertama ada batasan tertingginya, yang kedua wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris gitu. Jadi harus ke orang lain. Kalau ahli waris itu bukan wasiat kan ya, jadi dia dapatnya waris. Ke anak angkat, punya itu waris apa? Wasiat itu ke anak angkat atau ke orang lain. Nah kemudian sekarang itu kalau wasiat mesti clear gitu ya, artinya ada catatan-catatan, apalagi kalau ada akte notaris gitu ya. Kalau setelah itu diperkuat dengan itu, kalaupun ada gugatan nanti itu tidak akan tergugat gitu. Ada ijab kabulnya ya, harus ada saksi. Jadi ketika dia mau berwasiat harus ada saksi ya. Kemudian yang diwasiatinya itu bukan ahli waris. Dan paling banyak sepertiga dari harta peninggalannya. Jadi ketika dihitung ternyata itu lebih besar dari sepertiga, maka selebihnya diambil, boleh diambil. Ya, dia berhak sepertiganya. Ada wasiat, ada hibah gitu ya. Kalau hibah biasanya ke ini, hibah itu ke keluarga, ke anak gitu biasa. Ke ahli waris hibah itu biasa. Jadi membagikan harta sebelum dia meninggal biasanya. Kalau sifatnya hibah itu ya boleh disamakan juga. Makanya risikonya gitu belum meninggal sudah habis hartanya diberikan ke anak, dia nggak punya apa-apa seperti itu. Ketika sakit, ya mudah-mudahan aja anaknya saroleh gitu ya, akhirnya bisa menolong. Kalau tidak soleh, jadi pada meninggalkan. Jadi kalau hibah itu boleh ke keluarga itu ya, keluarga. Hibah biasanya sama aja disamakan seperti itu. Ya, kajian khusus ya untuk masalah waris ini. Ya boleh nanti bulan Syawal atau bulan apa ya kita ada kajian, kita mendatangkan pakarnya ya tentang waris ya. Saya punya dosen bagus sekali penguasaan warisnya, dia sudah membuat buku atau pedoman juga ya, pedomannya untuk masalah waris. Ya, jadi yang penting Bapak-bapak, Allah di sini udah mengingatkan ya, di mana kita selaku kaum muslimin dalam hal waris ya mesti mengikuti apa yang telah disyariahkan oleh Allah SWT. Jadi sebetulnya memang kan ada 3 masalah waris di Indonesia itu, ada yang berdasarkan hukum perdata itu ya, itu ada yang berdasarkan kepada adat, ada yang berdasarkan kepada syariat. Umat Islam artinya itu berdasarkan syariat yang ada ya, berdasarkan syariat yang oleh Allah telah ditetapkan. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang disampaikan. InsyaAllah di lain waktu dan kesempatan kita ketemu lagi. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.